di album 40 ini ada nggak lagu-lagu yang kayak membawa unsur-unsur Indonesia Timur? Sangat kuat ya, karena kan gue mengangkat sebuah entitas musik baru yang namanya Nusa Hitam Soul itu kan. Musik yang dihadirkan oleh objek musisi kulit hitam. Di dalam album ini ada beberapa lagu yang gue masukkan unsur perkusi neo-tradisi NTT ya. Puncak Asmara itu di paling belakang tuh ada percussion yang sangat dominan yang akhirnya seperti jadi membentuk world music gitu. Oh, grande banget dong kedengarannya. Ada lagu bernarasi timur banget yang judulnya Cinta dari Timur. Itu first track di album 40. Di lagu itu ada lirik Pulau Sumba, Pantai Raja Ampat, dan Laut Banda. Untuk kecintaan dan kebanggaan gue sama identitas gue. Wih, tepuk tangan dong buat Ryan Pono. Opal Jam Session. Yes, halo Opal Gang. Selamat datang di Opal Jam Session. Kali ini kita bersama Mr. Ryan Pono. Halo Ryan Pono, apa kabar? Baik, bro. Selamat ya. Sudah merilis album 40. Iya. Nah, waktu pertama kali gue lihat mendengarkan, kan lo baru showcase juga kemarin di M-Block. Yeah. Congrats by the way, Thank you. showcase-nya luar biasa. Kenapa nama albumnya 40 ya bro? Karena rilisnya bertepatan ulang tahun gue yang ke-40 tanggal 30 Januari kemarin. Happy birthday by the way. Thank you. Oke, apa yang spesial dari ulang tahun lo ke-40 kemarin selain album? Selain album, album ini yang paling spesial sih. Karena ini album penuh solo pertama gue. Album penuh solo pertama lo. Iya. Nah, dan kan kalau kita cek lagi sebenarnya ini adalah album perdana lo. Solo, as a solo ya. Iya, as a soloist. Iya. Nah, kenapa baru sekarang? Apa yang terjadi dengan Ryan Pono? Apakah emang kemarin-kemarin fokus menjadi TikToker? Enggak. Bukan. Enggak, by the way semua lagu dia di TikTok tuh lagu dia semua, coy. Semua pakai lagu lo. Wow, luar biasa. Karena kemarin itu gue sempat juga fokus di belakang layar juga sebagai vocal director. Oke. Acara-acara penting lah di acara pencarian Iya. bakat itu ya. Terus juga memang gue seperti semesta belum merestui kali ya, karena gue sign dengan beberapa label yang memang mau bikinin album tadinya, tapi ternyata di pertengahan jalan nggak terwujud tuh. Oh, oke. Gitu. Jadi memang faktor eksternnya juga kuat sih kenapa akhirnya baru sekarang gue merilis album bersama Semesta Records. Tapi gue percaya ini bagian dari perjalanan ya, untuk akhirnya jadi yang terbaik ya album 40 ini ya. Oke. Kalau mungkin gue rilis di umur gue 39, 38, mungkin narasinya akan menjadi biasa-biasa aja gitu. Nah, ini karena 40, Iya. angkanya juga bulat. Nah, tapi kan seorang Ryan Pono ini akhirnya merilis album 40 bertepatan dengan ulang tahun yang ke-40. Iya. Kalau kita ngomongin masalah genre musik, sebenarnya lo sendiri genre musik yang lo dengarkan itu seperti apa sih? Genre gue sebenarnya, identitas asli musik gue sebenarnya R&B, bro. R&B. R&B. Oke. Iya. Penyanyi R&B favorit lo? Penyanyi, produser, songwriter yang sangat menginfluence gue itu, kalau kalian besar di tahun 80-an 90-an pasti tahu Babyface ya. And every time I close my eyes. Oh, gue tahu. Oh, itu Dia Babyface. dibalik semua penyanyi Whitney Houston, Mariah Carey, Oh, wow. Boyz II Men. Wow. Dia produser dan songwriternya. Dan akhirnya itu yang menjadi benchmark seorang Ryan Pono. Iya, Dalam- frekuensi musik itu yang gue besar dengan musik itu ya, di era itu ya. Ada Boyz II Men, ada Brian McKnight, ada Stevie Wonder, ada ya you name it lah. Black music, Oh, black semuanya. songwriter ya. Nah, itu dia. Terus kalau misalkan kita kembali ke album 40 dan lo adalah seseorang yang suka banget mendengarkan musik R&B Iya. gitu, apa yang pengen lo sampaikan di album 40 ini, bro? Yang gue mau sampaikan adalah album ini menjadi sebuah deklarasi, menjadi sebuah momen selebrasi juga, Iya. bahwa tahun 2002 November akhir tahun kemarin itu gue tepat 20 tahun main musik. Oh, 20 tahun berkarir di musik. Jadi ini album 40 ini seperti sebuah muara gitu, oase gitu. Justru di umur 40 ini gue menemukan lagi begitu banyak energi dan menemukan jati diri gue yang sebenar-benarnya. Selama 20 tahun lo berkarir di dunia musik, bro, lo pernah nggak ngerasa bosan? Karena kan kadang-kadang kalau memang lo melakukan apa yang lo suka, lo melakukan hobi lo gitu. Iya. Tapi kalau ketika itu menjadi sebuah rutinitas setiap hari selama 20 tahun, pernah bosan nggak, Pak? Gue belum sampai di fase
kebosanan itu sih. Ah. Karena mungkin selama itu juga gue selalu mengeksplor. Oh. Kira-kira mungkin karena gue bilang tadi ini seperti menjadi oasa, akhirnya gue menemukan jati diri. Berarti di tahun-tahun sebelumnya kan gue seperti lagi bingung juga kan. Iya betul. Oh Gitu. iya, atau lo mencari sesuatu gitu. Mencari terus. Biasanya orang yang udah bosen tuh biasanya ketika dia udah masuk di fase yang established gitu ya. Yang itu aja dikerjain. Konser tunggal udah berapa kali. Lagu udah penjualan album udah sekian. Album juga udah berapa gitu kan. Jadi justru anehnya hidup ini ya, versi gua di umur 40 tahun nih gue seperti memulai kembali. Oh, nah lo memulai kembali apakah karena lo akhirnya melahirkan anak pertama which is album 40 ini? Ya pastinya. Inilah menjadi sebuah Jadi jawabannya. album ini kan objek ya. Album ini objek yang mungkin akan bisa gue banggakan sampai gue kakek-kakek nanti. Betul. Dan objek yang keren menurut gue ini lahir dari subjek yang sudah established. Okay. Walaupun pencapaiannya belum established gitu. Gitu. Dan gue yakin album ini akan achieve gitu. Nah, amin. Oh, emang harus yakin. Tapi apakah seorang Ryan Pono ini terlahir dari keluarga musisi or at least seniman gitu? Bokap gue itu lahir besarnya di NTT. Jadi di NTT itu dia seperti penyanyi solo festival, penyanyi festival yang udah nggak ada lawannya gitulah. Wow. Di sana ya. Wow. Gitu. Dan kemudian dia ke Jakarta mau mengadu nasib jadi penyanyi. Ya karena garis tangan mungkin ya. Akhirnya dia bukan gagal tapi akhirnya balik setir lah. Oke. Banting setir akhirnya memutuskan untuk nggak menjadi musisi gitu. Tapi darah itu kan DNA itu mengalir deras di darah gua. Iya sih bener. Tapi kan lo melihat ayah lo gitu, bokap lo banting setir. Apa yang membuat lo untuk kayak oke, gue bakal fokus, gue bakal dalemin nih musik nih. Dan dari umur berapa pertama kali lo memutuskan seperti itu? Gue nyanyi tuh udah dari SD yang pasti. Dari SD, udah ikut festival di sekolah gitu. Tapi orang tua gue baru bener-bener tahu gue bisa nyanyi itu gue SMA kelas 1. Kelas 1? Jadi selama itu gue diem-diem. Nah di SMA ya di fase SMA itulah gue menemukan ketertarikan yang kuat bahwa kayaknya gue memilih musik jadi jalan hidup deh. Karena gue juga sempat kuliah di salah satu fakultas hukum. Iya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Kuliah itu? Iya. Untuk bermusik? Iya. What is music to you? Kebutuhan utama gue kayak lo makan, kayak lo minum, kayak lo tidur. Jadi setiap hari itu gue tuh bergumam, main alat musik. Dan mungkin yang paling ekstrimnya gue gak pernah berpikir menjadi apa selain menjadi musisi. Wow. Kerja kantoran kan. Jadi sampai saat ini tuh gue nggak punya cadangan frekuensi orang kerja kantor tuh gimana sih? Iya, orang tuh jadi ini tuh gimana? Jadi gue kadang-kadang salut melihat teman-teman gue yang kerja kantoran, yang 9 to 5. Gue nggak tahu apa rasanya selain jadi musisi dan seniman gitu. Tapi kan sebenarnya kan ketika kita tarik lagi nih bro, pekerjaan lo gitu atau musisi, seniman itu bukan 9 to 5. Setiap saat kita bekerja. Iya nggak? Maksudnya let's say lo musisi gitu, lo bikin lagu, apa iya lo kayak oke, jam 5 gue stop. Enggak kan? Prosesornya jalan terus kan. Nah itu dia coy. Oke, masalah bikin lagu nih. Nah inspirasi yang paling sering lo dapatkan Ryan Pono, apakah memang semuanya dari dunia percintaan atau ada dari hal-hal sehari-hari gitu? Gue nih casingnya mungkin begini ya. Tapi gue sebenarnya orangnya begini tuh gimana ya maksudnya? Ya maksudnya mungkin kelihatan tough gitu. Tangguh gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya gue pribadi yang sensitif. Oh ya? Pemikir, terus juga sangat apa ya? Gue tuh mikir sesuatu tuh bisa sangat dalam dan jauh gitu. Zodiak lo apa sih pak? Aquarius. Oke. Tapi sangat mengalir kan? Iya, let it flow aja sebenarnya. Sangat mengalir. Jadi gue tuh bukan mudah, tapi gue tuh sangat mudah terstimulan untuk mengekstraksi banyak isu gitu di lingkungan gue. Keluarga gitu menjadi sebuah narasi lirik. Lah cepet amat. Iya, enak banget. Iya, nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu kenapa. Jadi lagu-lagu di album gue nih ada yang terinspirasi dari keluarga gue, dari istri, dari nyokap, dari circle gue, gimana mereka menghadapi
jomblo denial tadi yang gue ceritain. Jomblo denial, iya lagi gitu. bener. Jadi itu bisa sangat mudah gue angkat jadi sebuah narasi cerita lagu gitu. Oke, kalau album 40 diibaratkan Ya. sebagai sebuah makanan, Ya. apakah album 40 itu? Apakah hamburger atau cheesecake? Album ini 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Ada lagu yang punya value yang deep. Ada lagu juga yang latar belakang R&B hip hopnya kuat gitu. Terus ada lagu yang mengenai hidup juga. Ada lagu mengenai patah hati, ya lengkap lah. Lengkap semuanya, makanya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Persenan lagu galaunya, apakah 100% galau? Galaunya sekitar 55% lah ya mungkin ya, sampai 60%, 40%-nya tuh kan Puncak Asmara lagu beat. Iya lagi, benar. Terus Iya, benar. ada lagu middle beatnya juga yang judulnya Gadis Bermata Coklat. Makanya mesti dengar albumnya sih. Yes, makanya buat Mesti Opal dengar Gengs albumnya. jangan lupa langsung dengerin 40 ya. Iya. Yang gue penasaran, apa yang pengen Ryan Pono ceritakan di album 40 ini? Yang mau coba gue sampaikan adalah ketika orang mendengar, sesimpel ini, ketika orang mendengar albumnya, orang langsung gini, oh ini nih Ryan Pono nih baru. Gitu. Ini nih Ryan Pono nih Karena baru. tidak ada kebingungan dalam setiap eksekusinya. Wow. Gitu. Jadi gue merasa kayak ke single-single gue yang terdahulu itu masih ada banyak kompromi ya. Banyak kompromi bahwa gue harus hadir dengan karya yang memang lagi disukai hari ini. Oh, ngikutin pasar. Jadi mentalitas gue terjebak di penyeragaman pasar itu. Oke. Tapi kalau di album ini gue bikin sesuatu yang sekalipun itu lagi nggak tren di pasar, tetap gue suguhkan karena itu gue gitu. Kayak welcome to Ryan Pono World. Yes, gitu. Jadi experience itu orang seperti akan benar-benar masuk ke halaman rumah gue kayaknya. Keren, Gitu. keren. Track yang paling lo suka di album ini selain main tracknya ya, yang paling Selain lo suka? fokus track ya, Iya. gue suka semua men. Tapi yang paling gue suka itu ada yang judulnya Hidup Dua Kali, Gadis Bermata Coklat dan Hilang. Oh, ada 3 berarti. 3. Hidup 2 kali, Gadis Bermata Coklat dan Hilang. Ya. Hidup 2 kali tentang? Kalau gue diberi hidup 2 kali, gue tetap akan memilih istri dan ibu yang sama. Wah, tepuk tangan buat Ryan Pono. Oke. Seberapa besar peran istri lo di karir lo, Ryan Pono? Sebesar dia nggak pernah ikut campur sama seluruh keputusan bermusik gue. Apapun, dia full support. Itu adalah support berarti buat gue. Selama dia nggak pernah ikut campur, nggak pernah intervensi, dia cuman dia selalu agree dengan apapun keputusan musik yang gue ambil. Kemudian mendoakan juga pasti. Karena istri kan tiang doa ya. Tentu. Gitu. Jadi buat gue sosok istri gue itu menjadi main act ya. Di Menjadi karya pemeran utama lo. di kehidupan berkarir gue. Oke, itu istri. Nah, tapi seberapa penting nih peran sosmed di karir lo sebagai musisi menurut lo? Sebagai etalase sangat penting. Betul. Sebagai etalase sangat penting. Jadi yang mengconnect kita dengan pendengar, dengan listeners, dengan semua apresiator kita gitu kan, yaitu sosial media gitu kan. Iya betul. Jadi memang ya kebetulan gue juga punya tim sama Star Records yang juga Cool. sangat concern mengenai building sosial media gitu. Jadi sangat penting. Sosial media hari ini menjadi jantung dari sebuah pergerakan lah. Iya coy. Kalau dulu jendela dunia mata, sekarang sosmed deh gue rasa. Iya. Orang sekarang bangun-bangun tak langsung buka sosmed. Iya. Nah, kalau untuk seorang Ryan Pono sendiri, lu kan udah berkarir 20 tahun nih bro. Iya. Dan lu kan juga dari NTT. NTT Ambon ya. Gue tuh bingung banget NTT, NTB. Sekarang gue mau nanya, kalau Sumba itu NTT. Sumbawa itu NTB. Sumbawa itu NTB. Lombok. Labuan Bajo masukkan NTT. Gue pengen nanya. Labuan Bajo itu adalah bagian dari Flores. Oke. NTT itu provinsi kepulauan. Pulaunya ada Pulau Timor, dari Kupang sampai Atambua tuh, jalan darat. Ada pulau sendiri lagi, Rote, pulau kecil. Gue tahu Rote Island. Pulau Sumba. Wah, Sumba bagus banget. Ya, dan pulau kecil-kecil lainnya. Seberapa besar pengaruh daerah Indonesia Timur ke dalam musik yang lo bawain? Nah, di album 40 ini ada nggak lagu-lagu yang kayak membawa
unsur-unsur Indonesia Timur. Sangat kuat ya, karena kan gue mengangkat sebuah entitas musik baru yang namanya Nusa Hitam Soul itu kan. Nusa Hitam Soul, oke. Jadi gue berharap ke depan itu Nusa Hitam Soul bisa jadi entitas musik baru kayak lo denger black music gitu. Ya. Ya, musik yang dihadirkan oleh objek musisi kulit hitam. Begitu juga ke depan nanti Nusa Hitam Soul ya bisa diramaikan sama musisi-musisi anak Indonesia Timur gitu. Betul. Dan secara konkretnya di dalam album ini ada beberapa lagu yang gue masukkan unsur perkusi neotradisi NTT ya. Oke. Gitu. Jadi kalau lo denger Puncak Asmara itu di paling belakang tuh ada percussion yang sangat dominan yang akhirnya seperti jadi membentuk world music gitu. Grande banget dong kedengarannya. Gitu. Jadi memang di beberapa lagu terus ada lagu bernarasi timur banget yang judulnya Cinta dari Timur. Itu first track di album 40. Di lagu itu ada lirik Pulau Sumba, Pantai Raja Ampat, dan Laut Banda. Jadi gue memulai kembalinya Ryan Pono bersama Semesta Records dengan merilis lagu Cinta dari Timur itu sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan gue sama identitas gue. Wih, tepuk tangan dong buat Ryan Pono. Sekarang kita bakal ngomongin masalah fans. Ini juga yang tadi gue lupa nanya nih. Seberapa besar makna seorang fans untuk Ryan Pono? Nama fanbase Ryan Pono apa sih? Pono Lovers? Ryan Nation. Ryan Nation. Kenapa Pono Lovers? Ryan Nation. Oke, gue setuju. Seberapa penting pengaruh Ryan Nation buat lo? Ya sesederhana, tanpa mereka kita bikin musik buat siapa gitu. Betul gitu. Oke, Ryan Nation. Dan ini karena ini Opal Jam Session, kita juga sudah mengundang Ryan Nation ke sini. Kita undang saja dia masuk. Halo, dede, tepuk tangan buat Ryan Nation. Halo. Oke, kita sudah kedatangan Ryan Nation di studio Opal. Halo. Nah, siapa namanya? Wilda, ini menarik. Dari kapan kamu suka Ryan Pono dan kenapa? Sejak di Pasto. Apa yang membuat lo suka sama Ryan Pono? Suka suaranya yang pasti unik. Bagus banget ya tapi suaranya. Bagus. Oke, nah sekarang gini nih, kan Wilda sudah main-main ke Oval nih. Ryan Pono, kan tadi lo bilang Ryan Nation itu penting banget buat lo. Wilda, sebagai seorang Ryan Nation, lo punya kesempatan memberikan challenge ke Ryan Pono untuk nyanyi satu lagu yang lo pengen. Refnya aja tapi ya. Tadi sih udah, tapi pengen secara langsung. Ini nyanyi di sebelahnya loh. Iya. Lumayan loh. Apa? Tanya Hati. Silakan Ryan Pono, Tanya Hati untuk Wilda. Tentang apa Tanya Hati ini sebenarnya? Tanya Hati ini kan tentang seseorang yang merasa disia-siakan kan. Aduh, kasihan. Jadi mungkin Wilda ini punya masa lalu, pengalaman pahit ya. Relate, gitu. Nggak pahit-pahit banget. Oke, kita nyanyi biar berasa pahit banget ya Wilda ya. Oke. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. 1, 2, 3. Tanya hatiku. Yeay. Wilda, Ryan Pono, mohon maaf aku merusak tadi di akhir ya. Nangis. Pengen nangis. Tapi suara Ryan Pono bagus banget ya. Pak, makan apa sih Pak? Gue pengen juga deh. Aku pengen banget nih. Wilda, last question. Apa yang ingin kamu sampaikan ke Ryan Pono since dia sudah mengeluarkan album beberapa hari yang lalu juga di showcase dengan judul 40. Mau ngomong apa ke Ryan Pono? Aku mau nanya boleh? Boleh nanya. Ya, kan Kak Ryan dari sejak kecil atau masih di usia muda punya keinginan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang di usia ke-40 ini apa nih yang sudah dicapai atau yang sudah tercapai tujuannya? Lebih ke narasi yang mau dicapai kali ya. Iya betul. Di umur ke-40 ini pastinya aku mau lewat musik aku bisa jadi berkat yang lebih besar lagi buat banyak orang sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau selama ini mungkin orang taunya Ryan Pono itu Ryan Pasto. Betul, gitu. betul. Aku mau orang mengenal Ryan Pono sebagai figur seorang penyanyi solo, singer, songwriter, produser yang
sampai hari ini dan sampai nanti terus akan menghadirkan karya-karya yang bisa relate sama orang-orang gitu. Oh, wow. Oke Wilda, terima kasih banyak sudah main-main ya ke Studio Thank you, Opal ya. Wilda. Oke, dadah Wilda. Oke, Les, ini yang terakhir nih. Ya. Apa yang mau lo sampaikan gitu? Karena lo kan sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia musik juga lama banget. Apa yang mau lo sampaikan ke musisi-musisi yang sekarang juga lagi berkarir, baik yang baru masuk, baru mau bikin album, sudah lama berkarya. Ya. Ada pesan-pesan dari seorang Ryan Pono? Sampai hari ini gue masih belajar. Betul. Walaupun sudah 20 tahun gue praktis main musik, tapi album 40 ini menjadi pertanda bahwa gue kembali memulai segala sesuatu lagi. Itu jadi gue mau shout out buat semua anak-anak muda yang lagi mau memulai karir musiknya. Lo dalami dan sadari betul bahwa lo punya kapasitas dan punya kemampuan. Ketika lo udah sadar dengan itu, go, jalan, bikin karya terus, main musik terus. Panggung adalah guru paling utama untuk sebuah perjalanan seorang musisi. Gitu. Jadi kita saling support, terlebih buat musisi-musisi Indonesia Timur. Hari ini skena musik Indonesia Timur sangat besar di TikTok ya. Gede banget. Tapi kadang-kadang lagunya populer, orangnya kita nggak tahu siapa yang nyanyi. Iya, benar. Jadi concern utama gue adalah untuk anak-anak Indonesia Timur untuk membangun self esteem. Bukan self confidence ya. Iya. Self confidence itu kan percaya diri, self esteem itu keberhargaan diri. Yes, it gitu. Jadi is. harus lebih berani muncul, berani tunjukkan sama dunia bahwa lo punya bakat yang gak dimiliki orang lain gitu. Wah, gitu. keren. Semangat terus. Yes, Ryan Pono everyone. Pak, terima kasih banyak sudah main-main ke Opal. Thank you Opal, thank you. Please balik lagi, sering datang ke sini tanpa harus mengeluarkan album. Kita tunggu main-mainnya ke Opal ya. Thank you. Oke, itu dia tadi Opal Gengs, hasil kita ngobrol-ngobrol barengan sama Ryan Pono. Jangan lupa dengarkan album 40. Harus lo dengarkan ya. Dan juga jangan lupa di follow, dipantau semua sosial media Opal. Kita punya Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, you name it. Semua di Opal_ID. Gue Julio, sama Ryan Pono juga. Thank you. Dadah. Opal Jam Session.